Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar aturan terbaru yang disahkan tanggal 21 November 2023, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2023. Nah, bersama saya Ikrimah yang akan menjadi host podcast kali ini. Di sini sudah hadir narasumber kita, salah satu penyuluh di KPP Pratama Tangerang Timur, Mas Adiesta Puji Pratama atau yang akrab disapa Mas Hasta. Assalamualaikum Mas Hasta, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik, gimana? Alhamdulillah baik. Sehat, Mbak? Nah, jadi di penghujung tahun 2023, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang merupakan angin segar bagi pelaku usaha properti dan masyarakat yang ingin berinvestasi dalam bidang properti atau mungkin mempunyai hunian, yaitu insentif PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun atau singkatnya beli rumah gratis PPN. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit Mas Asta, sebenarnya apa sih yang latar belakangi peraturan ini dibuat? Baik, terima. Jadi terkait dengan kebijakan ini digulirkan dalam rangka untuk mendukung sektor industri perumahan yang secara langsung akan mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan daya beli masyarakat, ekonomi dan pelambatan aktivitas investasi bangunan. Jadi sejatinya dalam 3 tahun kebelakang jika kita pilih, itu sektor properti memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam produk domestik bruto, yaitu sekitar 14-15%. Nah, juga dapat menampung atau menyerap tenaga kerja sebanyak 13,8 juta tenaga kerja dan menyumbang penerimaan negara dalam setahun itu sebesar 185 triliun serta pendapatan asli daerah sebesar 92 triliun per tahunnya. Oke. Nah, mungkin boleh kita bahas dari dasar banget ya Mas. Sebenarnya yang dimaksud rumah tapak dan satuan rumah susun itu apa sih? Ya, jadi kalau kita baca lagi di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 ini, yang dimaksud dengan rumah tapak adalah bangunan gedung berupa rumah tinggal atau rumah deret, baik yang bertingkat ataupun tidak bertingkat. Termasuk juga bangunan tempat tinggal yang sebagainya digunakan untuk toko atau kantor, atau yang kita biasa sebut rukan dan ruko. Nah, itu juga termasuk dalam pengertian rumah tapak. Kemudian untuk satuan rumah susun adalah satuan rumah susun yang berfungsi sebagai tempat hunian. Jadi kalau ada pembelian, semisal berupa gudang, ini tidak termasuk dalam PMK 120 ini. Oke. Nah, untuk mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerintah ini, apakah ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi? Tentu. Jadi di PMK 120 juga diatur terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan PPN ditanggung pemerintah. Yang pertama, kriterianya adalah atas rumah tersebut telah mendapatkan kode identitas rumah atau KIR. Nah, itu syarat pertama. Yang kedua, memiliki harga jual, ini dicatat ya, memiliki harga jual maksimal 5 miliar rupiah. Yang ketiga, diserahkan secara fisiknya ini paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2024. Yang keempat, merupakan rumah baru Mbak, jadi bukan rumah bekas ya, rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni, jadi yang sudah jadi dan kondisinya baru, berarti siap huni. Dan terakhir, diberikan maksimal 1 rumah hunian hanya untuk 1 orang. Jadi 1 orang nggak boleh dapat 2 atau lebih, hanya dapat 1 rumah ditanggung pemerintah. Dan ini tidak boleh dijual lagi dalam jangka waktu 10 tahun. Oke. Nah, tadi kan Mas Hasta menyebutkan 5 miliar ya. Betul. Nah, itu PPN yang ditanggung itu atas harga jual 5 miliar itu atau gimana? Ya, jadi yang 5 miliar tadi itu juga sepenuhnya DTP Mbak, atau ditanggung pemerintah. Jadi yang mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini hanya atas harga jual atau dasar pengenaan pajaknya sampai dengan 2 miliar saja. Yang mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah hanya atas harga jual atau DPP sampai dengan 2 miliar rupiah. Sisanya, apabila lebih dari 2 miliar, itu PPN-nya dibayar. Nah, saya lanjutkan lagi, atas PPN DTP sampai 2M tadi, ini juga ada rinciannya lagi Mbak. Nah, nanti akan dibagi berdasarkan BAST-nya. BAST itu berita acara serah terimanya. Jadi nanti ada timeline-nya, ada periode waktunya,
untuk BAST atau berita acara serah terima yang dilakukan mulai 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024, maka PPN-nya, DTP-nya sebesar 100% atau ditanggung pemerintah sebesar 100%. Tapi untuk berita acara serah terima yang dilakukan mulai 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, ini PPN ditanggung pemerintahnya hanya 50%-nya saja. Jadi besaran PPN-nya yang ditanggung itu masih tergantung tanggal BAST-nya itu tadi ya? Betul. Jadi dipisahkan oleh periode BAST. Nah, misal Mas, sebelum dikeluarkan peraturan ini ada wajib pajak yang melakukan transaksi pembelian, tapi sampai saat ini belum lunas. Nah, itu apakah masih bisa dapat fasilitas ini? Ya. Nah, di PMK 120 juga diatur nih. Harus dilihat dulu Mbak, kapan pembayaran uang muka yang dilakukan. Untuk yang diatur di PMK 120, ini uang mukanya atau pembayarannya paling cepat dilakukannya di 1 September 2023. Misalnya ada wajib pajak, ternyata pembayaran uang muka pertamanya ini dilakukan sebelum 1 September 2023 atau di bulan Agustus misalnya, maka dia tidak bisa memperoleh PPN ditanggung pemerintah sesuai dengan PMK 120. Kalau dari pihak developer nih Mas, ada nggak kewajiban yang harus diperhatikan oleh developer? Ya, jadi untuk developer ini pengembang ya, mereka selaku PKP, pengusaha kena pajak, ini tentu harus memperhatikan hal-hal terkait dengan kewajiban sebagai pengusaha kena pajak. Nah, selaku pengembang, selaku pengusaha kena pajak, ini harus memastikan bahwa rumah yang diserahkan ini telah memperoleh kode identitas rumah atau KIR. Yang kedua, pengembang selaku PKP juga harus membuat faktur pajak, kemudian menyampaikan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah melalui laporan SPT PPN. Kemudian yang terakhir, mendaftarkan berita acara serah terima pada aplikasi Sikumbang atau Sistem Informasi Kumpulan Pengembang. Ini kan developer punya kewajiban untuk bikin faktur pajak ya Mas? Betul. Ada nggak hal-hal yang perlu diperhatikan oleh developer saat membuat faktur pajak? Nah, dalam pembuatan faktur pajak ini perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dalam pembuatannya harus diisi secara lengkap dan benar, termasuk identitas pembelinya berupa NPWP pembeli atau NIK. Itu dalam mengisi identitas pembelinya. Kemudian yang kedua, faktur pajak harus dilengkapi informasi berupa KIR tadi, KIR, kode identitas rumah, pada pengisian kolom nama barang. Jadi nomor KIR-nya ini harus diinput di kolom nama barang pada faktur pajak. Kemudian yang ketiga, selain itu faktur pajak diberikan keterangan atau kode cap dengan kode cap PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK 120 tahun 2023. Tentu ini PKP-nya harus melakukan sinkronisasi kode cap pada aplikasi e-fakturnya. Dan yang terakhir, PKP harus memperhatikan kode transaksi dalam pembuatan faktur pajaknya terkait tadi periode BAST-nya. Karena kan tadi ada yang bagi dua ya, ada yang DTP 100% dan ada yang 50%. Ini harus diperhatikan kode faktur. Oke. Nah, mungkin boleh dijelaskan lagi nih Mas terkait kode transaksi faktur pajaknya itu seperti apa? Ya, jadi ini sangat teknis betul ya, Mbak. Terkait dengan pembuatan faktur pajak, terkait dengan perbedaan BAST yang mengakibatkan DTP-nya berbeda pula, Mbak. Ada yang 100, ada yang 50. Nah, kita berbicara dulu terkait dengan yang BAST-nya dimulai 1 November 2023 sampai 30 Juni 2024. Nah, ini DTP-nya kan 100%. Nah, ini saya contohkan nih, untuk harga jual 2 miliar, ini si PKP, pengembang selaku PKP membuat faktur pajak dengan kode 07 sebanyak 2 faktur dengan DPP-nya masing-masing 50%-nya. Ini untuk harga sampai dengan 2 miliar. Terkait dengan persentase besaran DPP, PPN, DTP yang berbeda sesuai periode berita acara serah terima ya Kak.
maka pelakuan penerbitan fakturnya juga berbeda. Nah, contoh nih yang pertama, untuk berita acara serah terima yang dilakukan 1 November sampai dengan 30 Juni 2024, maka developer membuat faktur pajak dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk harga jual sampai dengan 2 miliar. Ini membuat 2 faktur pajak dengan kode 07 dengan DPP masing-masing 50%. Nah, kondisi kedua, harga jualnya lebih dari 2 miliar, maksimal sampai 5 miliar. Maka PKP, pengembang satu PKP membuat 2 faktur pajak dengan kode 07 dengan DPP masing-masing 50%. Dari harga jual sampai dengan 2 miliar saja. Nah, sisanya itu yang lebih dari 2 miliar sampai maksimal 5 miliar, ini dibuatkan faktur pajak dengan kode 01. Artinya dia tidak ditanggung pemerintah. Nah, kemudian kondisi kedua ini untuk berita acara serah terima yang dilakukan mulai 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Artinya ini DTP-nya 50%. Maka ketentuan membuat fakturnya sebagai berikut. Yang pertama, untuk harga jual sampai dengan 2 miliar, maka membuat faktur pajaknya 1 dengan kode 07, tapi DPP-nya 50%. Kemudian satu lagi dengan kode 01, DPP-nya juga 50%. Artinya 50% 07 ini DTP, 50% lagi dipungut. Gitu. Jadi tidak ditanggung oleh pemerintah. Kemudian yang kondisi kedua, harga jualnya lebih dari 2 miliar, maksimal sampai dengan 5 miliar. Ini membuat faktur pajaknya 3 faktur. Yang pertama, 1 faktur pajak kodenya 07 dengan DPP 50% dari harga jual ditanggung pemerintahnya. 1 faktur pajak dengan kode 01 dengan DPP 50% dari harga jual yang PP-nya tidak ditanggung oleh pemerintah. Kira bingung ya Pak? Jadi ini saya contohkan 5 miliar nih. 2 miliarnya ini dibikin 2 faktur. 107 dengan DPP 1 miliar, satu lagi 1 miliar dengan kode 01. Kemudian 1 faktur berikutnya adalah kode 01 lagi. Karena sudah lewat dari 2 miliar itu tentu tidak ditanggung oleh pemerintah. Nah, untuk pembuatan fakturnya sesuai dengan PMK 120. Jadi pihak developer tuh memang harus benar-benar teliti ya Mas ya dalam bikin faktor pajaknya ini ya. Betul, memang untuk membuat faktur tadi ada teknis yang mungkin kelihatan rumit, cuman memang ini sesuai PMK-nya seperti itu Mbak. Berkaitan dengan pembuatan faktur memang secara rinci diatur di PMK 120 demikian Mbak. Jadi dibedakan dari periode BAST-nya. Pertanyaan terakhir Mas. Ya. Gimana kalau misal nantinya itu dibentukkan data atau informasi kalau ternyata pembelian rumah tapak atau satuan rumah susun ini seharusnya tidak mendapatkan insentif ditanggung pemerintah? Ya, jadi jika ditemukan kondisi tidak memenuhi syarat sesuai PMK 120 atau PKP non prestasi, maka Kepala KPP Pratama atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menagih kembali PPN yang terutang. Dalam hal misalnya nih, pertama objek yang diserahkan ternyata bukan rumah tapak atau rumah hunian atau rumah susun. Maka ini nanti tentu tidak berhak untuk mendapatkan PPN DTP ini. Kemudian ada kondisi lain, misalnya satu orang memperoleh 2 rumah dan dua-duanya dapat fasilitas DP. Ini tentu tidak boleh karena sesuai PMK 120 ini hanya 1 rumah hunian untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian pembayaran uang mukanya ternyata dilakukan sebelum 1 September 2023. Nah ini juga tidak memenuhi syarat untuk PMK 120. Kemudian ada lagi kondisi misalnya dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan. Jadi sebelum 1 tahun sudah dijual kembali, ini juga gugur untuk persyaratan memenuhi PMK 120. Kemudian tadi tidak membuat faktur
faktur sesuai ketentuan. Jadi faktur pajak ini harus sesuai dengan PMK 120 ketentuannya. Dan tidak melaporkan realisasi DTP-nya melalui laporan SPT atau PPN-nya. Dan terakhir, tidak melaporkan berita acara serah terimanya pada aplikasi sistem informasi kumpulan pengembang atau SIKUMBA. Mas Asta, saya kira sudah cukup jelas dan sangat lengkap penjelasan yang diberikan oleh Mas Asta. Terima kasih banyak. Semoga untuk selanjutnya tidak ada lagi keraguan dalam menerapkan aturan ini ya. Nah, Sobat Tankim, gimana nih dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh Mas Asta tadi? Sangat informatif ya. Semoga apa yang telah kita bahas tadi memberikan manfaat untuk kita semua. Kebetulan sekali podcast kita pada hari ini berdekatan dengan pelaksanaan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2023. Berkenaan dengan Hak Merdeka ini, kami ingin mengingatkan kepada wajib pajak bahwa seluruh layanan perpajakan yang diterima oleh wajib pajak tidak dipungut biaya. Mengimbau ya kan, untuk seluruh wajib pajak untuk tidak memberikan gratifikasi berupa misalnya uang, bingkisan, parcel, atau fasilitas lainnya sehubungan dengan layanan yang diterima oleh wajib pajak. Nah, apabila kawan pajak nanti mendapati pegawai kami meminta sesuatu sehubungan dengan jabatannya, kawan pajak dapat melaporkannya melalui pengaduan pajak.go.id. Kalian wajib pajak juga bisa menghubungi ke nomor telepon Krim Pajak atau ke email pengaduan@pajak.go.id. Akhir kata, saya Ikrimah dan Mas Asta pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Cerita Tim berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Akhir kata, saya Ikrimah dan Mas Asta pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Cerita Tim berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Pajak kuat, Indonesia maju.